Shalom, selamat pagi saudara. Pagi ini saya mau sharing tentang satu hal, hidden comfort. Hidden comfort atau kenyamanan yang membunuh. Nanti kita mau masing-masing kita akan lihat ya. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dalam diri kita ada yang namanya hidden comfort yang kita itu nggak sadar. Dan ternyata itu sudah terjadi bertahun-tahun sangat lama dan akhirnya kita menjadi sangat terbiasa. Mari kita lihat dahulu dari kisah yang ada di Bethesda, kolam Bethesda. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara bayangkan, ini malaikat kesembuhan datang ke kolam Bethesda dibilang sewaktu-waktu. Kalau sewaktu-waktu bisa diprediksi enggak? Sangat tidak bisa diprediksi. Mau pagi, siang, sore, malam gak ada yang tahu. Mau datangnya setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali, 5 tahun sekali. Tidak ada yang tahu. Tetapi yang satu hal yang pasti adalah ketika malaikat kesembuhan turun ke kolam itu, airnya bergoncang, semua orang kan desak-desakan, sikut-sikutan, injek-injekan, buru-buru nyemplung. Beda sepersekian detik aja, yang kedua gak sembuh loh. Itu seru banget ya pasti ya. Wah itu ya, saya gak bisa bayangin. Wah gitu. Kita itu kalau misalkan di Mahanaim bagi barang profetik, nah kayak gitu kan. Sampai waktu doa 8 jam yang beberapa waktu yang lalu, Ibu kewalan dan minta Kak Puji menenangkan, dan Kak Puji menenangkan dengan bahasa roh. Keren banget. Kalau belum tenang saya bahasa roh lebih kenceng loh saudara. Kak Puji memang gitu ya. Nah itu baru barang profetik dan mungkin hanya segini. Tapi di situ dibilang, firman Tuhan dibilang hundreds crowds of people yang sakit. Berarti banyak banget karena dibilang ada 5 serambi. Banyak sekali. Wah itu luar biasa ya. Mungkin setelah itu semuanya semua basah dan marah-marah. Kamu sih sekut aku, wah gitu ya. Naik lagi mereka ya. Ganti baju, tunggu lagi. Sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Wah seru ini. Oke, mari kita lanjut next. Yohanes 5 ayat 5 sampai 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus itu muncul karena apa? Karena Tuhan tahu, di situ dibilang ya, karena Tuhan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Terus Tuhan tanya, kamu mau sembuh enggak? Pertanyaan ini menurut saya dalam sekali. Tuhan tahu ia sudah lama dalam keadaan itu. 38 tahun dalam keadaan itu. Kalau dalam 38 tahun saudara melihat setiap kali ada goncangan air di kolam, semua orang desek-desekan, sikut-sikutan, cepet-cepetan. Dia ngamatin enggak ya? Pasti ngamatin. Kira-kira muncul gak ya strategi? Oh berarti saya harus, mungkin loh ya, udah di tepian itulah basah-basahan gak apa-apa atau apapun. Harusnya kalau dia selalu amatin akan muncullah tuh strategi. Tapi orang lumpuh ini ya udah 38 tahun di situ. Makanya pertanyaannya, mau gak kamu sembuh? Menurut saudara mau gak sembuh? Mau sebetulnya. Tapi coba
kita lihat sesuatu yang sudah begitu lama terjadi dalam diri seseorang, penderitaan yang sudah begitu lama dalam diri seseorang, seringkali sudah jadi sesuatu yang biasa dan jadi sahabat karib. Sudah biasa dengan penderitaan sahabat karib. Dan yang bisa-bisa ada satu ketakutan untuk dia berpisah dengan sahabat karibnya. Oke, boleh next. Yohanes 5 ayat 7. Ini jawabannya. Coba kita lihat jawabannya ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pertanyaannya apa saudara? Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Kalau pertanyaan gini ya, kamu mau sembuh gak? Jawabannya apa? Ya atau tidak ya? Mau, gak mau Tuhan atau mau? Tapi dia tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Sama sekali tidak menjawab. Yang dia bilang adalah, ya dia nurunin aku. Jadi aku gak mungkin masuk ke kolam itu. Terus kalau aku mulai ke sana, orang lain dah duluan. Jadi jawaban dia sama sekali tidak menjawab. Dan sebenarnya Tuhan tahu. Makanya dia tanya, kamu mau sembuh gak sih? Orang lumpuh ini tidak melihat bahwa sebetulnya dia butuh sembuh. Orang lumpuh ini dia akan lihat keadaan dan dia akan mulai blaming, nyalahin. Orang lain disalahin. Dan iman dia, iman kepada kolam yang bisa menyembuhkan. Dia tidak sadar dia berhadapan dengan tabib di atas segala tabib. Yang dia ngomong iya gitu aja dia sembuh. Pertanyaan Tuhan Yesus sebetulnya mau membongkar ini. Ini yang Tuhan mau bongkar di hidup si lumpuh yang sudah 38 tahun berbaring. Tidak ada daya. Dan dia merasa bahwa ya memang itulah hidupnya seperti itu. Memang hidupnya ya begitulah, lumpuh ya seperti itu. Gitu ya. Nah saudara, ini sebetulnya kondisi seperti ini, itu yang disebut dengan apa sih? Disebut dengan hidden comfort itu loh. Udah comfort saya udah nyaman sebetulnya. Kok nyaman? Iyalah. Mungkin dia setiap hari ada orang yang berbelas kasihan bawain dia makan. Orang mungkin setiap hari ada yang bantuin dia, bawain baju, gantiin baju dan seterusnya. Sehingga penderitaan itu bagi dia adalah sesuatu yang enak juga ya. Enak juga loh. Mari kita lihat next slide. Sakit berkepanjangan. Penderitaan berkepanjangan. Itu akhirnya membuat orang terbiasa. Ada seekor burung di dalam sangkar. Nah burung ini dalam sangkar, terus dia ngeliat nih ya, oh burung-burung lain bebas terbang. Ngobrol akhirnya. Hei kamu enak banget ya, bisa terbang bebas nih, aku di dalam sangkar. Kamu kalau terbang bebas ngapain sih? Wah macam-macam, kita bisa kemanapun kita mau, kita bisa pergi. Terus ngapain kalau kamu pergi? Oh kita bisa cari makanan di sana, di sini, di situ, di sini gitu. Oh kamu cari makanan sendiri? Iyalah kita cari makanan. Tapi kalau hujan, kalau badai, aduh ya kita mesti berhenti dulu cari tempat berteduh. Kadang-kadang gak ada tempat berteduh, kita kehujanan dan gak ada makanan. Oh gitu. Iya, kadang-kadang kalau ada angin badai, aduh kita bisa, terbang itu bisa kebawa ke kanan ke kiri. Kadang-kadang terhempas. Wah gitu. Dan kemudian setiap hari dia ngobrol dengan burung-burung itu. Kemudian burung-burung ini juga bilang, cerita dong cerita, hari ini apa? Terus dia bilang gini, aduh kamu tahu gak tadi ada orang iseng banget mau tembakin kita.
Aduh, untung loh kita bisa lari. Jadi kita nggak kena tembak. Oh, ya burung dalam sangkar itu ya. Ao, ao, ao. Suatu hari pemiliknya itu ngelihat kok kasihan ya burung ini, kayaknya nggak apa-apa lah, udahlah. Aku udah cukup puas memelihara dia. Dia buka pintu sangkarnya. Terus ya udah dibuka pintu sangkarnya, terserah gitu ya, maksudnya kamu bisa terbang loh gitu. Dan si burung ini dia udah tadinya gini, waduh aku mau kayak teman-temanku. Tapi di detik dia mau keluar dari sangkarnya, tiba dia berpikir ini, nanti kalau aku keluar dari sangkar, kalau nanti hujan, badai, aku gak bisa dapat makanan. Waduh, di sini setiap hari aku ada makanan, air diganti setiap hari. Waduh, nanti kalau ada predator yang mau nembak aku, mau makan aku, aduh, di sini aku aman di dalam kerangkengku ini. Nanti kalau tiba-tiba panas banget, terus gimana? Di sini aku ada teduhannya. Kalau hujan, aku ada teduhannya. Dan akhirnya saudara, burung itu tidak pernah keluar dari sangkar itu. Sebetulnya dia sangat menderita karena terbangnya hanya sebesar sangkar itu. Dan dia melihat, aduh aku kepingin banget terbang yang sangat tinggi. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dia menderita dengan sangkarnya. Tapi karena dia sudah bertahun-tahun seperti itu jadi terbiasa dan sangkar itu menjadi sahabat karibnya. Sehingga akhirnya identitas yang dia ambil, aku memang burung dalam sangkar. Saudara, seringkali banyak sekali anak-anak Tuhan tidak sadar terjebak di dalam hidden comfort ini. Ada orang-orang yang entah orang bekerja, kita ngomong mau sekuler, mau full timer sama aja. Komplain terus. Komplain lah bosnya lah beginilah, teman-temannya lah beginilah, gajinya lah beginilah, dan seterusnya. Tapi kemudian ketika dibilang ya udah, kalau kamu memang sudah nggak suka, kamu cari kerjaan lain aja. Kamu juga nggak harus loh full time. Kamu juga nggak harus loh di sekuler, mau full time juga nggak apa-apa loh. Tapi ternyata banyak orang, dia juga nggak berani untuk mengambil keputusan keluar dari semua penderitaan dalam tanda kutip yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia tidak berani mengambil satu tanggung jawab yang menanti di depan dengan keputusan yang dia ambil. Setiap perubahan membutuhkan tanggung jawab. Saya punya teman komplain terus ya. Kerjaanku gini. Dia bilang ya udahlah cari kerjaan lain. Tapi nanti begini, tapi nanti. Lah ya udah, kalau memang kamu tapi dan takut dengan sesuatu yang di depan, ya udah jangan komplain. Tapi kenyataannya seperti itu. Dan akhirnya identitas anak Tuhan ini mulai bergeser. Dia menjadi seseorang yang selalu merasa korban dimanapun. Punya mental korban. Aku kan korban karena ketidakadilannya leaderku. Aku kan korban karena sangat sedikitnya upah yang aku terima setiap bulan. Aku kan korban, dan dia merasa korban. Ini adalah identitas baru yang tidak sadar akhirnya menggeser identitas dia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Allah sendiri, yang bisa menciptakan sesuatu, yang bisa mengubah keadaan kalau dia mau. Bergeser identitas ini. Makanya ketika Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh?
pertanyaan ini sebetulnya dia ingin betul-betul tanya, kamu siap gak dengan konsekuensi kalau kamu sembuh? Gak ada loh orang yang ini berbelas kasihan. Gak ada tuh tiba-tiba setiap hari GoFood datang, ya, GrabFood. Tiba-tiba kiriman baju datang. Tiba-tiba nanti orang, waduh ngelus-ngelus, ya kasihan ya kamu ya. Ada, siap gak? Belum tentu si orang lumpuh ini siap sebetulnya. Loh, dia harus kerja loh saudara. Dia 38 tahun gak ngapa-ngapain loh. Gak gampang loh kerja. Di luar orang mungkin sudah dengan usia 38 tahun pengalamannya sudah banyak. Dia nol pengalaman. Dan dia harus mulai menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi minta belas kasihan dari orang. Banyak anak-anak Tuhan, karena dia mungkin selama ini ya merasa dijolimin. Jadi hidup dengan penuh kesakitan dan kemarahan. Dan dia terbiasa dengan itu. Dan tidak mau lepas. Tetap aja nanti konseling masalahnya sama. Dan dia selalu bilang, ya karena orang tuaku kayak gitu. Makanya aku jadi kayak gini. Aku jadi marah, aku tidak pernah diperhatikan. Aku jadi orang yang seperti ini. Mereka tidak bisa biaya pendidikanku. Akhirnya aku jadi bodoh, aku miskin. Karena orang tuaku, karena orang. Itu semua. Ketika dibilang, kamu mau sembuh? Kamu mau lepas dari itu semua? Belum tentu dia jawab iya. Kenapa? Itu sahabat karibku. Nanti gak ada orang lagi yang ngelus-ngelus kalau aku melo. Nanti gak ada orang lagi yang mau dengerin kisah sedihku kalau aku sudah lepas dari ini semua. Nah saudara, kondisi-kondisi ini begitu banyak kita lihat. Kita mau lihat dalam pelayanan, kita mau lihat di dalam dunia sekuler, sangat banyak. Dan identitas baru yang seharusnya tidak perlu ada di hidup kita, secara tidak sadar kita masukkan. Hidden comfort itu seperti apa? Beberapa contoh ya. Ada orang-orang yang begitu banyak alasan, tapi dia tidak pernah mau berubah. Selalu banyak alasan. Seperti si lumpuh ini. Orang lain salah lah. Malaikatnya cuma sekali-sekali datangnya lah. Kolamnya mungkin menurut dia kurang besar. Harusnya kok kolamnya lebih besar mungkin gitu ya. Di sampingku ini ada kolam yang lebih besar, mungkin aku akan bisa pertama. Apapun itu. Orang-orang yang selalu mengeluh tentang hidup, namun mereka gak pernah mau untuk melangkah. Seberapa banyak di antara kita yang secara tidak sadar, seringkali kita ngeluh, apapun kondisinya. Dan kita gak mau melangkah, ya udah gitu ya. Gak mau melangkah. Karena itu ya memang saya seperti ini. Memang saya itu miskin. Nanti kalau saya kelihatan gak miskin, orang gak mau kasih duit saya. Saya pernah punya seorang, tante jauh gitu. Memang miskin hidupnya. Jadi semua orang tuh kita tuh suka kasihan sama dia. Kalau dia main ke rumah siapapun, pulang pasti kita dibawain makanan lah, dibawain uang. Karena dia kemana-mana naik kendaraan umum. Nah, di satu titik anak-anaknya berhasil. Jadi dia sudah gak kekurangan saudara. Anaknya itu kasih duit, anaknya bilang, mami kalau mau pergi, aku ada supir, mami diantar. Tapi yang aneh, dia tuh gak pernah pergi mau diantar. Tetap dia naik, waktu itu bis kota, angkot. Pakainya tetap lusuh. Dan dia kalau datang, pokoknya dia tuh suka main. Kalau datang ke rumah seorang saudara, dia tetap seperti itu. Dengan semua penderitaan dia. Aduh ini sakit, ini sakit, ini sakit. Jadi akhirnya kita semua berbelakang kasih. Lama-lama kita bilang, loh kita baru tahu lah dia itu sekarang sebenarnya sudah berkecukupan loh.
Tapi ternyata itu loh saudara, takut. Nanti orang gak berbelas kasihan lagi sama aku kalau dia tahu kalau aku udah diberkatin. Itu ada loh saudara. Anak-anak Tuhan juga banyak loh yang seperti itu. Takut nanti orang gak ngasih lagi ke aku. Sebenarnya ini sedih ya. Di satu sisi kita selalu deklarasikan kita hidup di zaman kelimpahan, masa Yusuf, Daud dan Salomo. Tapi ada orang-orang yang tetap bersahabat karib dengan penderitaan-penderitaan semuanya. Dan dia tetap memakai identitasnya, aku memang miskin, aku tuh memang harus dikasihani dan seterusnya. Hidden comfort yang tidak pernah diselesaikan bisa membunuh. Si lumpuh yang sudah 38 tahun di situ, kalau Tuhan tidak nemuin dan tanya, kamu sebetulnya mau sembuh gak? Mungkin seumur hidupnya sampai dia mati di situ tok, nggak mana-mana, tidak mengerjakan apa-apa. Kondisi yang lainnya yang kita lihat sebagai itu juga contoh dari hidden comfort. Dia takut terhadap konsekuensi dari perubahan. Yang tadi saya bilang, takut dengan konsekuensinya. Duh, kalau nanti ketahuan bahwa aku udah punya duit, aku gak dikasih duit lagi, aku gak bisa pinjem lagi, aku gak bisa gini. Tanggung jawab baru itu lebih menakutkan buat dia daripada penderitaan. Banyak orang itu gini, menderita gak apa-apa, asal aku gak berubah. Karena berubah itu memang butuh butuh disiplin, butuh tekad, keberanian melangkah, butuh itu. Sementara orang yang terbiasa gini, aduh gini aja deh, udah enak kok, lama-lama enak. Ya. Yang berikutnya, dia tidak sadar kalau dia itu tadi sahabat karib dengan penderitaan. Udah sahabat karib bu. Ayo pemberesan yuk, kita layanin pemberesan. Lepaskan marahmu. Tapi nanti aku pulang rumah juga gitu lagi dianya. Enggak. Udah nyatu. Ketika kita tidak mau melepaskan dan dilepaskan dari hidden comfort ini, jangan harap Tuhan bisa bekerja di hidup kita. Kenapa Tuhan harus melepaskan si lumpuh ini dari kenyamanan dia yang tersembunyi? Karena Tuhan mau lakukan perkara yang besar di hidup orang itu. Sebelum ini lepas, Tuhan tidak akan bisa bekerja apapun di hidupnya. Oleh karena itu mari kita lihat apa yang Tuhan katakan berikutnya. Kata Yesus kepadanya, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tuhan tidak merespon terhadap jawabannya si lumpuh loh. Oh gitu ya, orang-orang keterlaluan ya. Kamu gak ada yang nolong ya. Aduh, lihat terus saudaramu di mana? Sahabat karibmu di mana? Gak ada yang nolong. Tuhan gak peduli dengan itu semua. Tapi Tuhan langsung tembak, bangun. Gak usah melo, gak usah salah-salahin orang. Gak usah kamu kolam, gak usah. Bangun, angkat tilammu, jalan. Jalan gak? Jalan tuh. Saudara, saya itu coba mencari ya. Berapa kali Tuhan Yesus kalau mau menyembuhkan orang nanya, maukah engkau sembuh? Ternyata cuman ini loh. Tuhan gak pernah nanya ketika dia berhadapan dengan orang sakit, kan banyak ya Tuhan berhadapan dengan orang sakit. Dia gak pernah nanya, maukah engkau sembuh? Hanya ke orang lumpuh ini. Mau gak kamu sembuh? Yang lain bilang, Tuhan bilangnya apa? Dosamu sudah diampuni. Pulanglah, imanmu menyembuhkan engkau. Ini kan ada masalah di jiwa orang itu. Tidak sekedar fisiknya, tapi jiwanya lebih bermasalah. Sangat bermasalah. Makanya Tuhan udah melo-melo gak usah. Kamu bangun, jalan. Angkat tilammu dan jalan.
Nah, next. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Saudara, mari kita belajar 3 hal ini. Kalau kita sadar, oh iya ya kayaknya kok aku dalam kondisi seperti itu. Belajar, 1, pelajari, aware. Sadari, mana ini kondisi-kondisi yang membuat aku sangat comfort. Mana ini sangkar-sangkar yang sudah aku dekorasi sedemikian indah. Jadi aku gak rela meninggalkan sangkarku yang indah banget itu. Terlalu indah untuk ditinggalkan sangkar ini. Sadari saudara, apakah itu kemalasan kita? Kondisi bodoh itu kok enak juga ya lama-lama, ada orang bilang gitu. Kok enak? Saya tanya. Jadi gak dikasih tugas. Yang lain harus lembur. Yang lain kalau ada event mungkin harus 2 hari 3 hari gak tidur. Tapi karena aku dianggap bodoh, aku gak dikasih tugas. Aman. Menyedihkan kan? Tapi itu ada. Ya itu tuh ada. Jadi saudara sadari, sangkarku yang aku dekorasi itu apa? Ayo sudahlah, sadari itu. Kelemahan-kelemahanku apa? Ada orang yang sangat senang dengan sakit dan kelemahan tubuhnya. Ya tapi kan kakiku memang gak kuat buat jalan jauh. Dan selalu itu yang digembar-gemborkan. Tapi memang aku gampang flu. Tapi memang aku kalau telat makan aku akan sakit mah. Dan itu terus. Dan dia bersahabat dengan itu. Karena aman. Sehingga ada alasan buat dia. Aku kan gak bisa jalan jauh, jadi kamu yang jalan jauh, aku duduk. Aku kan gak tahan kalau gak makan, jadi aku makan dulu boleh. Dan semua itu dijadikan alasan untuk dia terus di situ. Ketika dia terus memperkatakan sakitnya, dia sedang mengimani sakitnya ada terus. Kapan mau sembuh? Sadari saudara, apa? Kemarahan, sakit hati, apapun itu. Sadari ini. Yang berikutnya, accept. Accept, terima. Memang kalau berubah, itu memang ada tuntutan baru. Memang aku harus bertanggung jawab terhadap hidupku. Saya sudah gak bisa lagi minta orang lain tanggung jawab terhadap hidup saya. Saya sudah tidak mau lagi, saya sudah tidak bisa lagi meminta orang lain memahami kondisi saya. Saya tidak bisa lagi meminta orang lain mengasihani dan menerima kondisi saya. Tidak bisa. Saya sekarang harus maju, melakukan apapun yang harus saya lakukan, bertanggung jawab tentang hidup saya. Dan saya harus bertindak. Yang ketiga, act on it. Bertindak. Makanya Tuhan bilang, ayo bangun. Angkat tuh tilammu jalan. Bangun, bertindak, jalan, bertindak. Saudara, jangan terlalu lama kita mengasihani diri kita sendiri, memberikan pemakluman yang 1000% terhadap diri kita sendiri. Nggak bisa, sudah bukan masanya. Kalau Tuhan menghardik kita dan bertanya, mungkin Tuhan tanya juga, kamu mau sembuh gak sih sebetulnya? Mau itu sakit di jiwa, mau sakit di jasmani, mau sembuh gak? Kalau seandainya Tuhan tanya seperti itu, mungkin sebenarnya Tuhan mau tembusi jiwa kita. Sebenarnya kamu betul-betul mau sembuh atau enggak? Atau kamu sudah sangat nyaman dengan identitas baru yang bukan dari aku, Tuhan bilang. Oke, berikutnya yang saya pelajari. Next. Sangat banyak orang di situ. Ratusan. Ketika Tuhan datang ke Bethesda, kolam Bethesda, berapa orang yang sembuh? 1. Ketika dia sembuh ya kira-kira ya, meskipun tadinya dia terus suruh bangun, bisa jalan. Kira-kira sorak-sorak gak? Sorak-sorak gak? 38 tahun lumpuh terus bisa jalan. Sorak-sorak masih gitu ya.
Yang lain kira-kira dengar dan lihat gak sih? Menurut saya dengarlah. Dia kan samping-sampingan ya. Pasti dengar dan pasti lihat lah. Tapi kok gak ada ya yang terus, aku juga disembuhin dong Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Ya Yesus Anda sembuhkan aku. Tidak ada loh. Dari sekian banyak orang itu. Cuman satu yang sembuh. Yang lainnya gak ada yang sembuh. Kenapa saudara? Kenapa? Iman mereka tetap pada kolam. Yang sewaktu-waktu malaikat kesembuhan turun, air tergoncang, berdesak-desakan. Yang pertama masuk yang sembuh. Imannya bukan kepada Yesus yang bisa menyembuhkan. Ironis sekali ya. Ironis sekali kesembuhan di kolam Bethesda ini. Saya bayangin ya. Orang-orang itu, boleh next slide. Jadi orang-orang itu karena sudah terindoktrinasi di otaknya. Yang bisa nyembuhin itu kolam. Ini loh, kolam ini loh. Yang bisa nyembuhin itu. Nothing else. Gak ada yang lain. Makanya meskipun dia lihat penyembuh itu. Tetap imanku di kolam ini. Tetap aku lihatin kolam. Berjaga-jaga waspada kapan dia airnya goncang. Saudara, mungkin kadang-kadang mata kita juga tertuju pada kolam. Kolam di hidup kita tuh bisa banyak banget. Mungkin kolam di hidup kita adalah uang, itu adalah kolam. Aku akan bahagia kalau uangku banyak. Mungkin. Aku akan bahagia kalau bisnisku maju. Aku akan bahagia kalau aku punya teman-teman yang sangat banyak. Aku akan bahagia kalau apapun itu. Kalau aku punya koneksi di sana sini. Itu yang akan membuat aku jadi kaya. Itu yang membuat aku jadi berhasil. Itu yang membuat aku akan jadi terkenal. Terlalu banyak kolam yang mungkin jadi fokus kita. Saya pernah bertanya pada seseorang, saya tanya gini, apa yang membuat kamu bisa bahagia? Jawabnya begini, aku akan bisa bahagia kalau aku bisa memberikan persembahan 100 juta per bulan. Oh, saya kira, jadi supaya kamu bisa bahagia apa yang kamu lakukan? Saya tanya ya. Makanya saya itu kerja cari orderan sana sini. Supaya saya bisa kasih persembahan 100 juta per bulan. Wow. Terus sekarang gimana hasilnya? Masih jauh sih. Saudara, kadang-kadang gini ya. Yang Tuhan perlukan itu adalah hatimu beres. Urusannya itu diberesin dulu. Baru pintu berkat terbuka. Tapi kalau kita selalu lihat di kolam itu, yang hanya sewaktu-waktu, mau sampai kapan kita berharap ke kolam itu? Nah, hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita tidak sadar. Geser, mata kita udah geser. Nunggu kolam, nunggu koneksi, nunggu bisnisnya maju, nunggu pekerjaan baru, nunggu. Dan tidak pernah tahu kepastian kapan itu terjadi. Makanya banyak sekali orang-orang yang sebetulnya dalam hidupnya tidak pernah ada result. Kenapa? Karena terlalu banyak reason. Gak ada hasil karena terlalu banyak alasan. Oleh karena itu, mari hari ini mari kita lihat apa nih yang kadang-kadang menjadi kolam di hidup kita. Udah tinggalin aja, Tuhan bilang tinggalin. Kenapa Tuhan bilang oke bangun, angkat tilammu, jalan. Tinggalin kolam itu. Kamu udah gak perlu lagi kolam itu. Kamu udah gak perlu lagi tilammu yang kamu jadiin sandaran. Yang kamu perlukan, kamu sekarang hidup seperti yang Tuhan mau. Ayat terakhir.
Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan lagi kamu hidup di sangkarmu. Jangan lagi kamu bersahabat dengan semua penderitaanmu itu. Jangan lagi kamu bergantung pada kolam. Selesai itu. Sekarang kamu hidup seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin saudara, saya berharap ini menjadi perenungan bagi kita. Saya serahkan berikutnya.